Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nur Chamidah MSI selaku dosen penguji, yang terhormat Bapak Dr. Andes Sulianto MSI dan Bapak Dr. Andes Haji Sediono MSI selaku dosen pembimbing. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Rizka Rahmiatul Fadilah akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Pemodelan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia menggunakan metode Multivariate Adaptive Regression Spline. Pokok bahasan pada proposal skripsi saya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hingga Desember 2020, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 271,3 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini juga menimbulkan berbagai permasalahan bagi Indonesia. Salah satu masalah tersebut adalah ketenaga kerjaan. Beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan ketenaga kerjaan adalah penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja, lapangan kerja yang tidak dapat memenuhi jumlah tenaga kerja yang tersedia, dan permasalahan lainnya. Penduduk usia kerja terbagi menjadi dua golongan, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebesar 138,22 juta jiwa, naik 2,36 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 128,45 juta jiwa, turun 0,31 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun 2019. Antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja, terdapat selisih sebesar 9,77 juta jiwa. Kondisi ketenaga kerjaan ini dapat digambarkan melalui tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. TPAK merupakan indikator penting yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. Melalui TPAK dapat dilihat seberapa besarnya peranan angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi. Menurut Simanjuntak, semakin besar jumlah penduduk dari golongan bukan angkatan kerja, semakin kecil jumlah angkatan kerja, yang mengakibatkan TPAK juga semakin mengecil. Sehingga nilai TPAK di Indonesia perlu diperhatikan karena merupakan indikator penting yang menggambarkan bagaimana kondisi ketenaga kerjaan yang ada. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi TPAK diantaranya yaitu faktor demografi, sosial, dan ekonomi. Berdasarkan data BPS, rata-rata TPAK negara Indonesia selama 10 tahun terakhir sebesar 73,700%. Sedangkan pada tahun 2020, TPAK negara Indonesia sebesar 67,77%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan TPAK tahun 2019. Merujuk pada lonjakan TPAK tahun 2020, diketahui bahwa pandemi COVID-19 memegang pengaruh besar dalam menyebabkan hal ini. Badan Pusat Statistik dalam laporannya tahun 2020 menyebutkan sebanyak 29,12 juta jiwa penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Penelitian mengenai TPAK sudah pernah dilakukan oleh Ikhwan dan Sirajuddin 2017, Muhammad Hidayat DKK 2017, Kadek Borgan Boneri DKK 2018, Igo Saputra DKK 2019. Penelitian sebelumnya memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak menjelaskan mengenai interaksi antara variabel yang diduga berpengaruh dan menggunakan regresi parametrik yang mengharuskan adanya hubungan linear. Kemudian, cakupan penelitiannya masih terbatas pada wilayah provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait faktor yang mempengaruhi TPAK di Indonesia dengan menggunakan metode Multivariate Adaptive Regression Spline. Metode Multivariate Adaptive Regression Spline merupakan salah satu model regresi non-parametrik
yang pertama kali dikenakan oleh Friedman 1991. Regresi non-parametrik merupakan metode yang tidak mengasumsikan hubungan fungsional antara variabel respon dan prediktor, juga mempunyai bentuk fungsional yang fleksibel. Kelebihan dari metode Mars adalah dapat menganalisis pengaruh interaksi antar variabel prediktor, kemudian variabel respon yang dianalisis dapat berupa data biner maupun data kontinu. Penggunaan metode multivariate adaptive regression spline dalam penelitian ini diharapkan dapat memodelkan faktor yang mempengaruhi TPAK di Indonesia pada tahun 2020 dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh dalam penelitian sebelumnya serta faktor baru yang dianggap berpengaruh. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, terutama saat berada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan menjadi acuan apabila terjadi hal serupa di masa yang akan datang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana mendeskripsikan variabel penelitian terkait TPAK di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengestimasikan model TPAK di Indonesia menggunakan metode multivariate adaptive regression spline. Yang ketiga, bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan model TPAK di Indonesia menggunakan metode multivariate adaptive regression spline. Sedangkan tujuan dari dilakukannya penelitian ini diantara lain: yang pertama, mendeskripsikan variabel penelitian terkait TPAK di Indonesia menggunakan software SPSS. Yang kedua, mengestimasikan model TPAK di Indonesia menggunakan metode multivariate adaptive regression spline dengan software Mars. Dan yang terakhir, menganalisis dan menginterpretasikan model TPAK di Indonesia. Adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, diantaranya yaitu memberikan wawasan keilmuan di bidang ekonomi terkait tingkat partisipasi angkatan kerja serta faktor-faktor yang berpengaruh, menjadi acuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, khususnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan yang terakhir sebagai salah satu referensi peneliti selanjutnya yang tertarik dalam melakukan penelitian terkait tingkat partisipasi angkatan kerja. Batasan masalah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari website Badan Pusat Statistik BPS berupa data tingkat partisipasi angkatan kerja di 34 provinsi di Indonesia pada periode kedua yaitu bulan Agustus tahun 2020. Bab 2. Tinjauan pustaka. Hal-hal yang dibahas pada bab ini antara lain tingkat partisipasi angkatan kerja, faktor-faktor yang diduga mempengaruhi nilai tingkat partisipasi angkatan kerja, regresi non-parametrik, regresi spline, metode multivariate adaptive regression spline, pengujian koefisien fungsi basis model Mars, software Mars, dan yang terakhir langkah-langkah menggunakan software Mars. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama adalah metode dan sumber data. Penelitian ini menggunakan metode multivariate adaptive regression spline atau MARS. Data yang digunakan pada penelitian ini meliputi data TPAK, PDRB, jumlah penduduk mengurus rumah tangga, dan pengeluaran per kapita yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik atau BPS. Sedangkan data variabel persentase pekerja terdampak COVID-19 dan upah minimum provinsi atau UMP diperoleh melalui website Satu Data Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Seluruh data tersebut merupakan data dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Kemudian, pada penelitian ini menggunakan variabel respon berupa tingkat partisipasi angkatan kerja dan 5 variabel prediktor berupa UMP, PDRB, pengeluaran per kapita, persentase pekerja terdampak COVID, dan jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama mendeskripsikan tingkat partisipasi angkatan kerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi di Indonesia dengan cara menyajikan masing-masing data variabel dengan software SPSS dalam bentuk statistika deskriptif dan diagram scatter plot antara variabel respon dengan 5 variabel prediktor untuk memudahkan membaca sebaran data dalam bentuk visual. Yang kedua, memodelkan data tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi di Indonesia dengan menggunakan pendekatan MARS.
Kemudian langkah ketiga adalah menganalisis dan menginterpretasikan model berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu merupakan flowchart penelitian. Alur dalam pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi proposal saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.